CNTV. Para sedulur, akhir-akhir ini atau hari-hari ini sedang rame di media sosial tentang tuduhan ijazah palsu. Ya, mereka ini orang-orang orang-orang koplak ya. Sudah jelas-jelas ya dari UGM, tempatnya Pak Jokowi kuliah, itu menyatakan asli. Dan ijazah itu tidak pernah diperlihatkan kepada siapapun ya. Dari UGM langsung diterima Pak Jokowi. Nah, orang-orang rombongan Roy Suryo ini kok bisa mengatakan, meyakini ijazah Pak Jokowi palsu. So, itu dari mana? Mereka nggak pernah lihat. Kan koplak. Orang menuduh sesuatu itu kan dia pernah melihat, gitu kan? Kemudian diteliti lah mungkin gitu. Ini palsu misalkan gitu. Nah, ini ngeliat aja belum pernah. Ini kan orang-orang emang cari masalah gitu loh. Orang rombongan Roy Suryo itu ada Resmond, Roy Suryo, terus yang lain-lain itu Pak Amin juga, Mbah Amin itu ikut koplak juga itu orang tua itu. Ya, karena saya bingung ya, saya sebagai wong cilik, sebagai wong desa ya, yang nggak mempunyai titel seperti mereka ya, katanya yang doktor, yang macam-macam lah titelnya itu. Malah otaknya pada miring gitu. Apalagi Roy Suryo itu, saya melihat di televisi ya, dia menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi itu begini. Dari fotonya ada kacamata, diteliti itu bukan foto dia. Dia dapat gambar itu dari mana? Roy Panci. Kamu belum pernah ngeliat ijazah aslinya seperti apa? Kok kamu sudah bisa menyimpulkan kalau itu palsu? Kemungkinan Anda dapat itu fotokopinya, mungkin bisa fotokopi. Lalu fotokopi kok dibikin penelitian? Aduh, delek walik wong. Fitnah sana, fitnah sini, ribut terus setiap hari menuduh dan nuduh kok. Aduh. Ya, nggak masuk akal. Anak kecil aja kayaknya bisa mikir itu loh. Nggak harus profesor, nggak harus doktor ya. Dia nggak pernah ngelihat ijazahnya Pak Jokowi yang asli. Dia hanya melihat mungkin fotokopinya, skripsinya. Lalu bisa menyimpulkan itu palsu. Sementara dari universitasnya, tempat kuliahnya Pak Jokowi mengatakan itu sah lah, itu asli. Lalu kok dia yang ngeyel itu loh. Aduh, ampun saya mah. Ya, lagian kan ya kita tarik ke belakang ya. Pak Jokowi pertama kali daftar menjadi wali kota waktu di Solo dulu ya. Itu kan melalui proses, melalui penelitian. Kalau emang ijazah palsu kan udah dari pendaftaran awal itu kan sudah tidak diterima, gitu loh. Karena tidak memenuhi syarat. Ternyata diterima berarti kan asli. Kemudian melangkah menjadi gubernur. Daftar itu kan juga pakai ijazah, juga diteliti lagi di situ, dinyatakan asli. Sampai jadi presiden 2 periode, itu kan juga daftar lagi gitu. Ya kalau palsu kan nggak mungkin. Dari situ sih sudah, ya Allah ya Robbi, ini orang senangnya kok bikin kisruh aja gitu loh. Saya kadang bingung kok mikirnya ini. Nah, di luar sana ya, di Amerika, di Cina itu pada bersaing ekonomi kan, pada membuat senjata, pada membuat pesawat canggih-canggihan. Lah, di sini ribet ngurusi ijazah orang, ya Allah ya Robbi, aduh memalukan benar. Katanya dokter, katanya orang-orang
apa namanya berpendidikan tinggi, tapi otaknya Chan itu yang mendukung banyak itu. Ada dokter tipe, ada yang nenek-nenek siapa itu, kakek-kakek itu juga ada, malas saya ngapal namanya. Lah kok bisa kompak gitu loh. Dia pikir Pak Jokowi itu dari dulu kan difitnah, dihina, pokoknya di macam-macam. Pak Jokowi kan cuma diam karena apa? Dia masih menjaga marwah dia sebagai presiden. Sementara sekarang sudah tidak menjadi presiden, sudah menjadi masyarakat sipil. Nah, ngodiar ya. Pak Jokowi melaporkan, sudah dilaporkan, dan sekarang pada panik, masing-masing pada cari apa namanya, pada cari, ada yang ke Dewan Perwakilan Daerah menjelaskan, katanya yang dikriminalisasi. Widih, teh. Terus respon. Ini yang aneh itu ini. Tadinya keluar kayak kayak orang kepala hukum ya. Kita dilaporkan. Kayaknya iya, nggak takut. Kayaknya itu kayak orang berani gitu kan. Menurut dia itu berjuang katanya, berjuang gitu, berjuang. Mulutnya ngomong begitu, tapi matanya sama mimik wajahnya itu panik gitu loh. Beberapa hari yang lalu ya, kemarin nggak salah, dia minta dukungan ke Rizik ya, tokoh agama yang mulutnya busuk itu ya, tokoh agama yang dari Yaman yang ngakunya Habib, ngakunya cucunya Nabi, ternyata tidak terbukti dan dia nggak mengakui sampai sekarang, tetap kekeh dengan kepalsuan ya, kebohongan. Malah kesana. Ini kompak ini, yang satu tukang bohong, yang satu tukang fitnah, ngumpul jadi satu. Nah ini cocok ini udah. Datang kok ke sana. Ya teman si Rizik juga kan punya dendam pribadi sama Jokowi. Sudah cocok. Apapun yang dikatakan respon tuh Anda benar katanya pokoknya. Malah si Rizik ya mengimbau kepada Kapolri, kepada kejaksaan. Ya intinya jangan diproses lah kasus itu. Kalau yang Pak Jokowi melaporkan kemarin itu jangan diproses katanya. Ampun le. Nggak habis pikir saya sama orang-orang ini. Orang-orang itu sibuk bangun negara, sibuk memikirkan kerja bagaimana ya. Kok bikin kisruh? Kalau negara kisruh, negara sering ada demo, sering ada pertikaian. Perusahaan-perusahaan luar negeri yang mau masuk ke Indonesia itu loh takut terjadi kerusuhan gitu loh. Akhirnya apa? Membatalkan buka usaha di Indonesia, pindah ke Filipina, pindah ke Thailand ya. Akhirnya apa? Indonesia kekurangan pabrik, kekurangan tempat kerja, akhirnya pengangguran akan bertambah gara-gara congor-congor mereka itu gitu loh. Nah Pak Jokowi dihina, difitnah, sudah diam kan, ternyata sudah lah gitu kan. Loh kok terus menerus bikin kisruh, dilaporkan lah. Namanya orang sabar itu kan ada batasnya. Gila dilaporkan katanya dia dikriminalisasi. Nah mintanya itu bagaimana? Jadi dia tuh nguatin orang babuk-babuk, terus orang yang bales nggak boleh gitu. Ini profesor apa, dokter apa gitu loh. Nah sekolah mereka tuh buat apa gunanya gitu loh. Ampun saya mereka ini kan. Boy yang rukun, yang tenang ya sudah gitu loh. Dia nuduh jasa orang palsu dari tempat sekolahnya ngomong enggak, itu
itu kita yang ngeluarin ijazahnya, itu ijazahnya Siti kan, ya udahlah. Lu kok terus aja nggak ada berhenti-berhentinya. Ini orang, ini manusia apa iblis tuh orang-orang ini, heran saya. Bikin kisruh di negaranya sendiri, otomatis kan merugikan yang kayak kita ini, yang nurut-nurut ini kan jadi rugi akhirnya. Kalau ada ribut-ribut, pekerjaan jadi sepi, ngaruh gitu loh. Industri-industri kecil juga sepi gara-gara itu. Pedagang-pedagang pada takut, yang beli maksudnya yang takut itu. Ya gara-gara congor-congor mereka itu. Ya ampun, heran saya. Kapan hisapnya mereka itu loh? Saya mengimbau kepada Pak Jokowi, ya udahlah dimasukin, dikurung semuanya aja lah itu. Itu banyak itu, bukan cuma 4-5 orang itu Pak ya. Mudah-mudahan Pak Jokowi mendengar ini semuanya. Amin Rais juga itu dimasukkan semuanya itu. Eki Sujana juga itu. Pengacara-pengacara koplak itu yang otaknya pada nggak ada itu. Otaknya pada bosok itu ya. Aduh, saya sampai emosi dengernya itu. Ini orang apa iblis itu, rombongan-rombongan orang-orang ini. Orang tuh ya bareng-bareng membangun negerinya. Pemerintah sudah ditetapkan yang menang Pak Prabowo sama Gibran. Kita bareng-bareng kerja masing-masing. Kita memajukan negeri ini untuk menuju Indonesia emas nanti di 2040-45. Kalau sampai hilirisasi benar-benar berjalan bagus, Indonesia itu akan jadi negara hebat gitu loh. Nah ini kita dukung bareng-bareng. Kalau nggak bisa dukung ya sudah diem. Kita mendoakan saja setiap kita ibadah agamanya masing-masing. Kita mendoakan mudah-mudahan pemerintah bisa berjalan lancar, nggak ada alasan nggak ada masalah apa-apa. Kan enak. Kita maju bareng bagaimana gitu kan. Profesi masing-masing sebagai apa kita kerja. Enak hidup itu sebenarnya. Lu kok bikin kue, suruh bikin. Nanti dikit-dikit demo, ngumpulin orang demo, fitnah sana fitnah sini. Masya Allah, ini orang apa iblis ini dia orangnya. Gimana negara bisa maju le, aduh. Bikinnya cari masalah aja orang ini loh. Dan saya beberapa hari yang lalu ya juga mendengar satu podcast ya. Ada ya, pokoknya saya nggak mau sebutkan podcastnya. Pengamat ini mencurigai ada oknum ya dari barat itu yang memang sengaja membiayai mereka. Agar apa? Agar negeri ini, Indonesia ini terlihat kisruh, pemerintahan Prabowo ini terlihat bahwa banyak masalah. Itu loh. Mereka tahu ada di antara orang-orang ini, ada di antara masyarakat Indonesia ini yang sakit hati. Inilah hasil dari demokrasi ya. Kalau demokrasi itu kan jelas. Ada pilihan presiden, ada 3 pasang, yang jadi pasti 1. Yang nggak jadi 2. Sementara masyarakat Indonesia ini ya belum dewasa ya, begitu kalah itu nggak menerima gitu. Seharusnya ya yang nggak nerima itu ya sebulan 2 bulan lah udah gitu kan, habis itu move on, kita kembali bersatu lagi membangun negara kan, sudah kan gitu. Ini enggak, sakit hati kok terus kayak bayi gitu loh otaknya itu mikirnya itu. Nah dari oknum yang nggak suka ini ya, yang nggak suka Indonesia damai ini ya, dari barat lah istilahnya ya, itu membiayai orang-orang ini gitu, memelihara orang-orang ini agar tetap berkembang, tetap bikin masalah, tetap bikin ontran-ontran, bikin kisruh. Ya begini jadinya gitu loh. Nah dari sini kita ya, atau saya menghimbau kepada masyarakat semua, kepada saudara-saudaraku semua, para sedulur semua ya, mereka-mereka ini yang bikin kisruh ini
adalah manusia-manusia penjahat, ya, manusia-manusia bayaran yang untuk bikin kisruh di negerinya sendiri. Inilah pengkhianat-pengkhianat bangsa, ya. Jadi tolong ya, kita nggak usah simpati, nggak usah empati pada mereka. Saja mereka dijebloskan ke penjara semuanya, ya, dalam kasus apapun, nggak harus Pak Jokowi atau yang lain. Kita nggak usah simpati, nggak usah empati, nggak usah. Ini penjahat-penjahat ini, ya. Tukang-tukang fitnah ini dibayar sama oknum barat ini, ya. Ini yang ngomong mantan intelijen tuh, yang ngomong bukan sembarangan. Saya benar langsung. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada saudaraku semua, para sedulur semua, untuk mari kita tetap rapatkan barisan, ya. Negara bisa maju apabila kita sama-sama mendukung pemerintah. Kita yakin pemerintahan Pak Prabowo ini baik. Karena apa? Meneruskan apa yang telah dilakukan Pak Jokowi untuk menuju ke Indonesia emas. Tapi ya memang di dalam perjalanan itu memang ya kadang ada batu sandungan apa. Nah inilah orang-orang inilah gitu loh. Pengkhianat negeri ini, ya. Aduh. Kok ada gitu orang seperti itu, heran saya. Oke, prosedur mungkin sekian dulu ya dari saya, Pak Dewong, ya, wong cilik yang ikut melawan hoax, ya, yang bertebaran di negeri ini, ya. Walaupun suara saya mungkin tidak ada yang mendengar, mungkin juga cara penyampaian saya kadang kecedot, saya mohon maaf, ya, karena ya saya hanyalah orang desa, orang kampung, ya. Ya minimal ingin ikut urun rembuk gitu, urun pandangan. Kerap sedulur, sekian dulu. Salam. CNTV.